Ya, selamat malam, kembali lagi dengan Football Talk. Hari ini gue pengen bahas dua match saja, yaitu Arsenal versus Nottingham Forest dan Man United versus West Ham. Tapi sebelum kita ke MU, kita ke Arsenal dulu. Oke, Arsenal, dua match terakhir ya kalau nggak salah. Mereka tuh seri lawan Southampton, dan habis itu kalah lawan PSV. Oke. Dan dalam dua match itu Arsenal tuh beneran di second half-nya tuh mainnya beneran drop pas babak kedua. Itu adalah penyakitnya sebenarnya Arsenal, apa ya, kembali kumat ya. Seperti musim-musim lalu lah. Itu yang menyebabkan Arsenal sempat dipantati oleh Spurs di dua match terakhir musim lalu. Jadi ya. Tapi kali ini di match ini sangat terbukti bahwa mentalnya Arsenal sekarang itu udah jauh lebih bagus daripada dulu. Dan ya bukan masalah mereka melawan Nottingham Forest ya. Cuman Arsenal ini apa ya? Mereka tuh secara 90 menit lawan Nottingham itu tuh permainannya beneran bagus. Tapi oke, 90 menit. Tapi nggak entirely 90 menit. Gua explain ya. Arsenal itu pas first half itu beneran nggak ada create banyak peluang. Dan mereka tuh sebenarnya mainnya sirkulasi bola agak lambat, tidak terlalu berani penetrasi. Jesus ya lagi agak kurang, tapi dia lumayan bekerja keras. Ya sisanya ya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu apa. Jadi karena Jesus ini mungkin lagi agak mungkin formnya lagi kurang bagus, tapi at least dia bekerja keras. Cuman ya masalahnya kalau bekerja keras dia nggak ada gol juga pas first half. Jadi sebenarnya pun nggak banyak peluang, dan kalau nggak salah mereka ada gol ya, so aku lihat. Ada gol, satu gol dari Martinelli. Ini adalah gol yang luar biasa, dari set play, beneran kombinasi antar pemain. Dan setelah itu ya nggak banyak peluang lagi. Itu menit kelima pun golnya, habis itu nggak banyak peluang. Dan by the way Saka itu apa ya? Bukayo Saka itu cedera. Gue lupa dia diganti menit berapa, bentar. Bukayo Saka diganti menit 27. Masuklah Reiss Nelson. Pas Nelson masuk itu, kalian tahu gak kayak gimana permainannya? Di sebelah kanan itu beneran nggak ada penetrasi sama sekali. Oke. Kenapa gue bilang gitu? Karena di kanan itu kan ada Ben White. Oke, bentar gue lihat line up. Ada Ben White, ada Thomas Partey, dan ada Nelson. Dan ini tiga pemain kalau mau penetrasi lini pertahanan lawan, itu mereka harus melakukan banyak kombinasi passing baru nusuk. Sedangkan Nelson ini dia main aman. Dia dapat bola, dia passing balik ke Partey passing balik ke Ben White atau siapa lah, Ben White atau Saliba. Habis itu Partey passing balik ke Nelson passing balik, asik gitu-gitu doang, pass back. Jadi nggak ada penetrasi sama sekali di sayap kanan. Dan sampai kayak gitu di 45 menit. Yang agak berbahaya cuma di bagian kiri doang, di mana ada Martinelli kan. Oke, masuklah second half. Dan feeling gua tuh Arteta beneran kayak mungkin ngamuk ya sama Nelson itu. Karena bukan Nelson aja sih, kayak ya semua pemain lah. Kalau bahwasannya mereka tuh pas nyerangnya tuh nyaris gak ada penetrasi sama sekali, dan itu sangat tidak boleh ditoleransi lah, karena mereka tuh dua match itu beneran babak dua udah main drop. Jadi apalagi first half aja udah kayak gini, apalagi babak kedua kan. Jadi Arteta gue gak heran pasti marah. Ini feeling gue aja ya. Dan sebenarnya terbukti, kalau apa, bukan terbukti sih. Ya gue rasa karena Arteta marahin mereka, jadi second half itu sebenarnya beneran berbeda banget lah. Berbeda gimana? Bukan masalah cetak 4 gol ya. Itu permainannya tuh gila beneran. Kombinasi bola kencang banget. Beneran balik lagi mentalnya naik, karena ya lu kalau bayangin aja deh, kalau lu misalnya seri aja lawan Nottingham Forest, wah tuh bahaya tuh. Arsenal mentalnya bisa nurun lagi kayak musim lalu. Oke, jadi ya lu bayangin aja kalau second half mereka bermain jelek, karena mereka udah 2 kali di babak kedua tuh ngedrop man. Dan itu mereka di second half beneran nunjukin mental pemenang mereka, di mana mereka beneran pengen menang match ini. Dan terciptalah 4 gol ini. Dan 4 gol itu keren ya semua, by the way. Nelson ya feeling gue dia ditampolin sama Arteta sih. Cetak 2-0. Habis itu Jesus assist, cetak Nelson. Partey golnya keren banget. Itu tendangannya beneran kuat banget lah, ke top bin pojok. Oke. 4-0. Masuklah Jesus assist lagi. Odegaard bam pojok lagi 5-0. Dan ini apa ya,
Secara permainan mereka menciptakan 4 gol ini di second half itu beneran permainannya luar biasa. Sirkulasi bola sangat kencang, kombinasi sangat kencang. Beneran digempur habis-habisan Nottingham Forest. Dan Nottingham Forest dari first half sampai second half itu mereka mainnya parah banget. Wah rasa kalau gua masih SMA main apa ya? Kalau misalnya gua masih SMA, gua kan ada tim futsal dulu. Gua rasa kalau gua lawan Nottingham Forest, gua rasa tim gua masih menang. Separah itu Nottingham Forest. Kok lihat Lingard shooting aja, aduh my god. Kurasa masuk apa kok bolanya bisa apa loh? Mendarat di surga kurasa bolanya, nggak ngerti yo. Lingard ini parah banget. Bukan hanya Lingard sih, semua parah banget sih asli. Ya, ini adalah kemenangan yang penting untuk Arsenal, bukan hanya lihat dari skor 5-0, tapi menang ini sangat penting biar Arsenal tuh mentalnya balik lagi on track. Kalau memang mereka pengen menang IPL-nya, mereka balik lagi on track untuk mengejar win terus, biar nggak boleh kasih City mempatati mereka lah intinya. Jadi itu untuk Arsenal. Kita langsung ke Man United versus West Ham United. Ya, lu kalau mau nanya konklusi gue soal match ini matchnya beneran jelek banget, asli. Dua-duanya jelek banget. Tapi yang paling seru dari match ini by the way, pas di menit-menit akhir. Tapi gue bakalan jelasin itu deh pas gue jelasin yang awal-awal dulu. Di first half ini, MU mainnya sirkulasi bola lambat banget. Lambat sekali. Nyaris gak ada penetrasi. Dan West Ham ini parkir bis incar counter. Beneran bermain pragmatis, andaling long ball gak jelas doang. Gua paling gak suka sepak bola kayak gitu. Very stupid football sih. Dan ya, jadi kayak gitu terus, sirkulasi bola sangat lambat. Main crossing, main long ball. Mereka tuh dapat kayak misalnya pertahanannya agak solid dikit aja oleh West Ham. Mereka main crossing. Bukannya cari kombinasi antar pemain, gak ada. Nothing. Crossing, long ball, crossing. Ya kayak gitu-gitu terus. Sedangkan di depannya, Elanga, Rashford, Ronaldo. Ini 3 pemain tuh lagi secara teamwork itu mereka gak klop. Dan menurut aku seperti yang aku bilang lagi, berkali-kali aku bilang, Ronaldo tuh kalau dia nggak main, tim ini main jauh lebih bagus. Dan dia pas main itu beneran kayak nggak ada chemistry-nya antara pemain-pemain di sini. Karena ya mungkin karena dia superstar, I don't know. Tapi yang gua sangat jelas lihat itu Rashford sama Ronaldo sama Elanga tuh beneran mereka nggak tahu mau ngapain dalam melakukan kombinasinya. Mau kapan passing lah, mau kapan positioning tanpa bola lah, mau kapan masuk ke kotak lah, itu beneran amburadul. Dan yang lebih parah lagi, Rashford sama Ronaldo itu asik tembak bola dari lini kedua, jarak 800 meter, tetap tembak bolanya. Ya, you cannot play like that. Lu kalau memang mau cetak gol dan yang pasti gol, lu harus beneran di kotak penalti. Beneran deket banget. Kalau lu di luar kotak penalti itu either you gambling atau memang you ada nampak space yang sangat gede dan lu berani take itu chance, ambil chance itu untuk shooting jarak jauh. Ini masalahnya, mereka tuh bermainnya sangat nggak sabar MU ini. Lu kalau bermain di bawah Ten Hag dengan taktiknya Ten Hag, lu nggak boleh main kayak gitu. Lu kalau nggak bisa penetrasi pertahanannya, lu tarik balik bolanya seperti Arsenal lah. Arsenal kalian lihat sendiri pas lawan Forest atau lawan beberapa tim lain lah. Mereka tuh kalau nggak bisa penetrasi, mereka overload sayap. Kanan nggak bisa masuk, passing ke kiri. Habis itu passing kanan, passing kiri. Sampai ada space di mana defendernya silap untuk mereka lupa mengcover space-nya itu. Mereka langsung penetrasi, pam, bam. Itulah cara Arsenal cetak gol. Dan MU itu beneran, gua nggak ngerti ya. Mereka mainnya nggak sabar banget, asli. Macem lebih parah dari tim mid table lah. Tim papan tengah aja nggak main sampai kayak gitu aja, nggak tahu sih. Beneran parah banget MU tuh. Harry Maguire akhirnya jadi starter, tapi dia defending bagus, oke. Lumayan bagus. Tapi pas passing itu, membuild up serangan dari belakang, dia itu keteteran Harry Maguire. Dan yang aku lihat ini beneran tuh percaya dirinya udah menurun banget karena dia udah kelamaan nggak main pertama. Kedua tuh dia sering dibulian. Nah, kalian tau lah Harry Maguire tiap hari di IG, TikTok, ada aja meme-nya.
Dan lu gak dapat main terus, gak dapat main. Dan lu cuman dapat main pas teman lu cedera. Dan lu kalau sekali passing, dia kan sering passing hilang bola terus pas di match ini. Passing hilang bola, crossing hilang bola. Ya kalian bayangin aja sebagai penonton MU atau bahkan fans United tuh pasti bakal ketawain nih, Maguire nggak jelas lah nih, Maguire nggak guna, passing aja keteteran itu beneran nekan percaya dirinya banget, beneran buat mentalnya down banget. Jadi gua nggak heran sih. Ya namanya dia juga manusia ya. Tidak semua pemain tuh seperti Messi, Ronaldo tuh beda, different case. Oke. Jadi ya gua anggap nih lumayan manusiawi lah. Dan sebenarnya Martinez ini lebih cocok main sama Varane sih daripada sama Harry Maguire. Dia dimana dia mainnya lumayan takut-takut lah, nggak kayak berani penetrasi true pass gitu seperti Martinez, nggak. Dia beneran main aman. Ya agak apa sih. Ya Luke Shaw pas first half ya gitu lah. Second half baru agak nampak sih. Ya Diogo Dalot ya itulah. Elanga tuh jelek banget asli. Asli jelek banget. Ini murni Anthony lagi cedera. Kurasa karena kebanyakan main Beyblade gasing terus sampai kakinya cedera. Gue lupa dia cedera karena apa, tapi pokoknya dia cedera deh. Jadi itulah. Oke, gue langsung masuk saja ke menit-menit terakhir lah. By the way, West Ham main jelek banget. Beneran nggak jelas, incer counter, main counter dari saya, habis itu bolanya hilang murni karena defense-nya MU juga lagi bagus. Tapi pas 10 menit terakhir itu West Ham beneran gempur MU terus. Beneran crossing, yang penting shooting, header, digas gempur terus. Dan mereka beruntung banget ada De Gea. De Gea melakukan 4 save yang sangat gila by the way kalau kalian nggak nonton. Wah, ini beneran kalau De Gea nggak ada, ini antara seri atau West Ham yang menang, jujur. Separah itu sih. Beneran kena gempur. Dan sangat laki sebenarnya MU ini beneran very ugly win sih. Asli, jelek banget mainnya. Ya tapi sekarang untuk MU tuh yang penting menang dulu. Karena di EPL tuh beneran sangat berat saingannya antara Chelsea, Spurs, you name it lah. Liverpool gue udah hilang harapan sih sama Liverpool, jujur aja. Sebenarnya gue nggak tahu lagi lah kalau soal Liverpool. Gue rasa mereka tuh pengennya moga-moga musim ini cepat selesai aja biar mereka bisa start over lah, mulai dari nol lagi musim depan. Ya, itu aja sih dulu untuk match ini. Nanti kita lihat lah besok mau buat video apa, mungkin preview UCL atau apa. Ya, thank you so much for watching. Please like and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye.